Segera, bayangan hitam itu berbalik dan mengatur tugasnya. Laut Semesta Selatan, bidang bintang kuno. Di bidang bintang ini terdapat suku kuno yang tumbuh subur dan menguasai pengoperasian seluruh bidang bintang. Mereka mengagumi kekuatan primitif dan selalu menjalani kehidupan pertapa. Mereka juga memiliki reputasi yang unik di antara bintang laut di alam semesta selatan. Namun, pada saat ini, seluruh suku dipenuhi dengan jeritan dan jeritan. Api yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, dan bayangan hitam dibantai di mana-mana di suku tersebut. Kemanapun bayangan hitam ini lewat, banyak anggota suku yang kuat berteriak kesakitan. Di tanah, makhluk suku yang tak terhitung jumlahnya tergeletak padat, dengan lubang darah yang dalam di antara alis mereka, mata mereka melebar, dan mereka menolak untuk beristirahat dalam diam. Entah mereka tua, lemah, perempuan, anak-anak, laki-laki, perempuan, atau anak-anak, mereka semua terbaring di sana, tak bernyawa. Dalam sekejap, seluruh suku terdiam, dan tidak ada makhluk hidup yang dapat berdiri. Berdengung. Setelah pertempuran, dari langit dan bumi suku yang tak terhitung jumlahnya, bayangan gelap yang telah membantai makhluk suku dengan liar dengan cepat terbang, seperti burung layang-layang terbang yang kembali ke sarangnya. Mereka berkumpul dalam sekejap dan berubah menjadi sosok, matanya memandang ke depan dengan acuh tak acuh. Api membubung ke langit, dan sosok hitam itu memandang dengan acuh tak acuh pada mayat-mayat di tanah di depannya, matanya setenang es, tanpa sedikit pun emosi. Orang-orang di wilayah bintang Purcell benar-benar idiot. Serahkan saja inti bintangnya dengan patuh. Mereka dapat bermigrasi ke wilayah bintang lain untuk bertahan hidup. Saya harus melindungi kekuatan primitif. Saya membuang begitu banyak waktu dan membantai seluruh kelompok etnis. Bayangan hitam itu memegang inti bintang transparan berwarna biru di tangan kanannya. Ada seberkas cahaya yang mengalir seperti langit berbintang di inti bintang, mekar dengan cahaya terang. Inti bintang adalah inti dari bidang bintang dan sangat berharga. Secara khusus, inti bintang wilayah bintang Purcell didukung oleh kelompok etnis kuno ini sepanjang tahun. Ia memiliki jejak keilahian dan sangat berharga. Jika dijual, nilainya setidaknya mendekati 6 angka kekaisaran kristal. Namun, ini tidak membuang-buang waktu. Kekuatan ilahi dari kelompok etnis ini juga memiliki beberapa manfaat untuk seni ilahi 10.000 bayangan saya. Kekuatan ilahi dari ratusan juta makhluk sudah cukup untuk membuat beberapa kemajuan dalam jiwa saya dan budidaya. Sayang sekali terlalu sulit untuk memasuki alam kaisar tahap akhir, dan itu membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Berkat saya bergabung dengan Menara Tianwai selama bertahun-tahun, meskipun tangan saya penuh darah, saya masih mendapatkan beberapa sumber daya. Sayang sekali, dengan pelatihan Tianwai Lu, menerobos bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Hei Ying menghela nafas. Budidaya itu sulit. Tanpa latar belakang dan sumber daya yang cukup, terlalu sulit untuk menonjol dari orang-orang berkuasa yang tak terhitung jumlahnya di lautan alam semesta. Poster itu berjanji kepada saya bahwa jika saya dapat mengumpulkan cukup banyak pahala, dia akan merekomendasikan saya untuk pergi ke pelatihan Tianwai Tian di markas besar laut semesta. Di tempat di mana para penguasa laut semesta yang tak ada habisnya berkumpul, saya mungkin dapat mengubah dan memasuki tahap akhir Kaisar Agung. Hei, Ying menggelengkan kepalanya. Dia sudah menjadi pembunuh terkenal di Menara Tianwai kota Nanyuan. Bahkan dengan kekuatannya,
Tidak akan sulit baginya untuk berdiri sendiri dan menghabiskan banyak zaman untuk membangun salah satu dari 10 kekuatan gelap yang mirip dengan Skull and Bones Society. Namun dia tahu tekadnya. Tujuannya bukanlah untuk menetap di sudut kota Nanyuan, tetapi untuk memasuki lautan luas alam semesta dan menjadi mendiang kaisar, kaisar puncak, atau bahkan kaisar dewa legendaris, yang memegang kekuasaan tertinggi. Hah! Black Shadow membalikkan tangannya dan mengambil sebuah token. Ini adalah token misi khusus Gedung Tianwei. Kota Nanyuan, Qin Chen. Dengan satu gerakan, dia mengambil hati Kaisar Piton Darah dan Kaisar Lipan dari masyarakat tengkorak dan tulang. Seekor binatang komodo memanggilnya Tuan. Dia pernah berperang melawan Presiden Zuo Skull dan tidak takut pada satu sama lain. Poster Anda ingin saya mengetahui kekuatan lawan. Hei Ying menggelengkan kepalanya, saya tidak menyangka tuan rumah benar-benar memberi saya tugas seperti itu. Biarkan saya menguji kekuatan lawan. Beri aku tugas untuk membunuhnya. Itu mudah. Dia hanya orang luar yang tidak tahu dunia. Apa yang bisa dia lakukan? Yingyi sangat percaya diri. Ketika Menara Tianwei mengeluarkan perintah, semua informasi secara alami akan dikirimkan, dan Yingyi secara alami mengetahui segalanya. Orang yang bisa mengambil hati Kaisar Piton Darah dengan satu gerakan memang tidak lemah. Sayangnya, orang ini tidak benar-benar bertarung melawan Presiden Zuo Skull. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut merasa bahwa dia mungkin tidak bisa mengalahkan Presiden Zuo Skull. Dalam hal ini, apa lagi yang perlu ditakutkan? Jika pihak lain memiliki kekuatan raksasa seperti mendiang kaisar, apakah perlu memeras? Dengan satu gerakan, hati Presiden Zuo Skull tercabut. Adapun Kaisar Puncak Jangka Menengah. Menurut pendapat Yingyi, tidak ada Kaisar Puncak Jangka Menengah di kota Nanyuan yang dia takuti. Karena itu adalah perintah yang diberikan oleh pembuat poster sendiri, maka cepatlah. Selesaikan tugas, dan kumpulkan lebih banyak pahala, sehingga pembuat poster dapat merekomendasikan saya untuk berlatih di markas Universe Haiti Waitian sesegera mungkin. Langsung bergabung ke dalam kehampaan. Hanya mayat di tanah yang dibiarkan hancur secara diam-diam, dan bidang bintang yang telah kehilangan inti bintangnya mengering sedikit demi sedikit, menjadi bidang bintang mati. Di laut kosmik, tanpa latar belakang atau kekuatan yang cukup, terdapat terlalu banyak bidang bintang yang dapat dihancurkan oleh orang kuat kapan saja. Kota Nanyuan. Di Gua Qin Chen. Wanita bangsawan itu dengan cepat memperkenalkan semua fungsi gua kepada Qin Chen, dan kemudian berdiri di samping, tidak bergerak. Mengapa kamu tidak kembali? Saroye memandang wanita bangsawan itu dengan bingung. Wanita bangsawan itu berkata dengan tenang, Yang Mulia pertama kali datang ke kota Nanyuan. Manajer si Guang meminta saya untuk membawa Anda ke sini. Selain memperkenalkan fungsi gua, saya juga bisa menjaga gua untuk Anda di masa depan. Sebagai selama kamu membutuhkanku untuk melakukan apapun, tidak peduli apa yang bisa aku lakukan apapun. Mata Saroye melotot. Aku bisa melakukan apa saja. Wanita bangsawan itu berkata tanpa mengubah ekspresinya. Istana Sidai ini sungguh mewah akhir. Saroye menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen. Tuan. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin Anda melakukan apapun di sini. Anda dapat kembali. Wanita bangsawan itu memandangnya. Siang Qin Chen tampak sombong. Dia sangat percaya diri dengan penampilan dan sosoknya, dan kebanyakan orang tidak membutuhkannya untuk tampil. Kamu boleh pergi. Qin Chen berkata dengan dingin,
paksaan yang tak terlihat memenuhi udara, dengan keagungan yang tak terlukiskan. Ledakan. Jiwa wanita itu serasa dipukul dengan keras, seluruh tubuhnya terguncang, seluruh tubuhnya mati rasa, dan dia hampir tidak bisa berdiri diam. Dia tampak ngeri dan tidak berani tinggal. Dia segera membungkuk dan berbalik untuk pergi. Setelah meninggalkan area gua, jantungnya yang berdebar kencang menjadi tenang. Angin dingin bertiup ke seluruh tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya menggigil. Baru kemudian dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, seolah-olah dia telah ditangkap air. Tampilan yang menakutkan. Wanita itu tidak berani berhenti dan segera terbang menuju istana Siloan. Dia ingin mencari manajer si Guang untuk kembali ke kehidupannya sesegera mungkin. Di dalam gua, Qin Chen menyempurnakan seluruh formasi dan menyerahkan token di tangannya kepada Saroye. Aku akan memberimu token ini. Kamu bisa masuk dan keluar gua dengan bebas di masa depan. Dengan kekuatan Qin Chen, dia bisa masuk dan keluar gua dengan bebas tanpa token. Terima kasih, Tuan. Saroye mengambil perisai itu, merasa bahagia di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, Tuan, wanita tadi cantik, tapi menurut saya Anda tidak perlu mengusirnya begitu terburu-buru. Anda bisa membiarkannya tinggal beberapa hari lalu mengusirnya, saran Saroye. Qin Chen menatap Saroye dengan dingin. Saroye meluruskan ekornya dan menegangkan tubuhnya. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, aku hanya bercanda, hanya bercanda. Aku serahkan ini padamu. Ayo berlatih sebentar dulu. Qin Chen meninggalkan beberapa patah kata dan berbalik untuk memasuki aula inti gua. Baiklah, Tuan, Anda terlalu pekerja keras. Tidak, saya harus bekerja lebih keras. Saroye merasakan tekanan yang kuat. Pertama, cerna sepenuhnya hati Kaisar Kelabang Kaisar. Seharusnya dapat meningkatkan kultivasi saya. Sayangnya saya tidak memiliki hati Kaisar dalam jangka menengah untuk melahapnya. Jika saya mendapatkan lebih banyak lagi, saya mungkin tidak bisa mendapatkannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasuki tahap tengah Kaisar Agung? Ada aturan dalam klan. Kamu tidak boleh mengandalkan terlalu banyak kekuatan eksternal untuk berlatih di luar. Aku ingin tahu apakah mengikuti orang dewasa termasuk mengandalkan kekuatan eksternal. Lupakan saja. Saroye segera menemukan puncak gunung dan langsung berlatih. Aula inti di dalam gua. Qin Chen duduk bersila, dan kristal Kaisar langsung muncul di tangannya. Bentak. Begitu dia menunjukkannya, kristal Kaisar di depannya langsung terbelah, dan kekuatan jalan laut kosmik menghilang dari kristal Kaisar dengan sangat jelas. Aturan yang jelas dari Kaisar Laut Semesta. Tidak heran Kaisar Kristal ini sangat berharga. Qin Chen pernah mengendalikan jalan tak berujung di alam semesta asli dan dunia bawah, dan mencoba-coba setiap jalan. Qin Chen segera menyadari bahwa meskipun aturan di depannya hanya sebagian dari keseluruhan aturan, itu berisi informasi yang cukup tentang aturan Kaisar. Jika ada jenis kristal Kaisar tertentu dengan aturan yang cukup untuk jalan besar, jika terus diserap, saya khawatir kristal itu benar-benar mampu menumbuhkan Kaisar baru dan orang kuat. Pantas saja ada begitu banyak Kaisar Agung di lautan kosmik ini. Hanya saja Kaisar Agung yang dibudidayakan dengan cara ini tidak lahir dari wawasan mereka sendiri. Saya khawatir mereka tidak akan bisa melangkah terlalu jauh di masa depan. Selain itu, jika Anda ingin memupuk seorang kaisar yang hebat, Anda perlu mengkonsumsi banyak energi. Kaisar kristal bukanlah jumlah yang kecil. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Berpikir seperti ini, kristal kaisar dengan cepat dihancurkan oleh Qin Chen,
dan banyak aturan kaisar diserap oleh pemahaman berkelanjutan Qin Chen. Untuk Qin Chen saat ini, secara alami tidak akan ada kekurangan seperti itu. Dia memahami hampir semua aturan alam semesta. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah menambah kekuatan kaisar. Dan kristal kaisar ini hanya menutupi kekurangannya. Ledakan. Kristal kaisar di depannya berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan ketika Qin Chen mengasingkan diri, beberapa hari kemudian, panggilan sesosok tiba-tiba berkumpul di luar gua Qin Chen.